Sobat Helmet, gimana tahun baruannya? Biasanya tahun baruan berbikin party kan? Nah, karena awal tahun nih udah foya-foya ngabisin uang, akhir bulan terutama anak kos bingung nih mau makan apa. Ya nggak sih? Tapi anak kos pasti punya solusinya. Yaps, bener banget, mie instan. Tapi ada lebih menu andalan nih biasanya. Katanya sih lebih mengenyangkan. Yaitu adalah mie instan campur nasi. Tapi sehat nggak ya kira-kira? Yuk kita tanya ahlinya. Halo Sobat Elmet, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Vio Samudjata. Di sini aku akan membahas suatu hal yang penting banget nih buat teman-teman. Tapi aku tidak sendiri di sini. Aku bakalan ditemenin sama narasumber hebat dan yang pastinya hal ini akan sangat menarik. Kita sambut aja langsung, yaitu adalah Kak Rani. Halo Kak Rani. Ya, Hai. Kak Rani, selamat datang. Kak Rani ini adalah ahli gizi dari FKUB. Jadi kita di sini akan membahas suatu hal yang penting banget ya Mbak Rani. Ya, betul sekali. Nah, saking pentingnya jangan sampai dilewatkan. Jadi kita langsung aja. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih Mbak Rani. Jadi sekarang ini kan biasanya anak kos nih Mbak Rani. Biasanya tuh makan mie itu campur dengan nasi. Nah, gimana nih menurut ahli gizi sendiri nih? Kalau misalkan nasi dan mie itu kan keduanya sama-sama kelompok karbohidrat ya. Jadi kalau misalkan konsumsi nasi dan mie berarti keduanya itu sama-sama meningkatkan gula darah karena sifatnya keduanya itu termasuk dalam golongan karbohidrat yang sederhana. Karbohidrat sederhana itu yang dimaksud itu karbohidrat yang mudah untuk menaikkan gula darah. Jadi kalau misalkan habis makan mie terus habis gitu ditambah nasi atau nasi ditambah mie itu gula darahnya naiknya langsung tinggi sekali gitu. Jadi efeknya biasanya kalau misalkan habis makan nasi dan mie yang pertama itu pasti rasanya ngantuk karena gula darahnya terlalu banyak di dalam darah itu tadi gitu. Berarti nggak bagus gitu ya Mbak Rani untuk kesehatan sendiri tuh, Iya, apalagi terutama pada orang-orang yang terkena diabetes itu paling tidak dianjurkan ya. iya Oke. betul sekali. Jadi buat teman-teman nih yang suka makan mie campur nasi, ingat kalau misalnya teman-teman suka banget kayak gitu bisa cepet-cepet kena diabetes nantinya. Nah, jadi kan itu kan kita melihat sisi buruknya dari mie instan nih. Nah, ada nggak sih sebenarnya sisi baik dari mie instan ini sendiri gitu? Kalau misalkan sisi baiknya itu mie instan itu kan termasuk dalam golongan karbohidrat. Jadi kalau misalkan bosen makan nasi bisa digantikan mie gitu. Kadang kan kita merasa bosen nih makan nasi terus atau misalkan coba-coba makan karbohidrat yang lain itu bisa menggunakan mie. Terus habis itu mie itu kan bahan dasarnya dari tepung terigu. Dan untuk bahan makanan tepung terigu itu termasuk salah satu bahan makanan yang difortifikasi atau ditambahkan salah satu zat gizi penting yaitu Fe atau zat besi gitu. Jadi selain kita mengkonsumsi makan mie sebagai sumber karbohidrat, bisa juga mendapatkan salah satu manfaat yaitu Fe atau zat besi meskipun tidak sebanyak bahan makanan yang lain. Oke, Gitu. berarti mie instan ini sebenarnya nggak buruk-buruk banget gitu ya. Ada sisi Ya, baiknya gitu ya. Jadi kita bisa mengganti karbo. Misalnya kita bosan makan nasi, kita bisa menggantinya dengan mie instan ini sendiri. Tapi nggak boleh terlalu sering juga ya Mbak Rani. iya betul sekali. Oke, oke, Karena oke. kalau dari mie instan ini yang paling tinggi kandungannya itu natriumnya atau garamnya. Hmm. Gitu. Jadi kebutuhan garam setiap orang kan berbeda-beda. Kalau misalkan orang normal itu kebutuhannya kan sekitar 3.000 mg. Sedangkan kalau misalkan punya penyakit penyerta misalkan seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung itu kan biasanya dibatasi. Iya. Gitu. Sedangkan satu kemasan mie instan itu biasanya natriumnya sekitar 900 sampai 1.500. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan konsumsi mie instan sehari 2 bungkus saja itu sudah memenuhi kebutuhan maksimal natrium. Belum lagi nanti kalau misalkan konsumsi minuman kemasan atau snack-snack kemasan itu termasuk tinggi natrium juga. Gitu. Jadi bisa dipastikan misalkan sehari itu konsumsi mie instan 2 bungkus, kemudian konsumsi minuman kemasan pasti sudah bisa melebihi kebutuhan natrium harian yang itu bisa menyebabkan masalah lain buat kesehatan. Nah, benar banget nih.
bicara soal makanan-makanan lainnya nih Mbak, kenapa sih kita tuh harus mengatur gitu porsi dari makan kita sendiri gitu? Nggak boleh kebanyakan karbo lah, nggak boleh kebanyakan protein lah. Kenapa sih sebenarnya? Karena kan setiap hari kita makan ya. Kalau misalkan kita makannya berlebihan setiap hari, nanti itu akan ditumpuk semakin banyak menjadi lemak. Kalau misalkan lemaknya terlalu banyak, pasti yang pertama terjadi adalah peningkatan berat badan. Apalagi kemarin kan habis pandemi di rumah aja, nanti pasti beberapa bulan aja berat badannya naiknya banyak sekali. Yang pertama itu kan karena makannya berlebihan. Yang kedua itu karena kurangnya aktivitas fisik. Yang biasanya kalau misalkan ke kampus itu harus jalan kaki dulu, atau misalkan dari parkiran ke kelas itu kan harus jalan kaki dulu. Sedangkan kemarin pandemi kan online, cuman di depan laptop saja, geraknya kan cuman sedikit. Itu salah satu yang menyumbang kenaikan berat badan. Selain itu kemarin kan waktu pandemi itu untuk makanan itu kan gampang banget ya didapatkannya, tinggal pesen ojek online, nanti tinggal ambil di depan rumah atau depan kosan gitu saja. Sedangkan sebelum-sebelumnya kan harus jalan kaki dulu, harus ada effort dulu, harus gerak dulu. Itu yang bisa meningkatkan salah satu peningkatan berat badan gitu. Jadi kalau misalkan untuk mengatur berat badan, caranya ada dua, yaitu yang pertama mengatur pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik gitu. Kalau misalkan belum bisa dilakukan keduanya, bisa dilakukan salah satu dulu, misalkan mengatur pola makan itu tadi. Seperti itu. Jadi berhubungan banget dengan kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak, tentang kegiatan kita, makan kita itu sangat-sangat mempengaruhi tentang badan kita sendiri untuk masa depan juga. Oke deh Mbak Rani, terima kasih banyak sudah mau hadir di video kali ini. Semoga sukses buat Mbak Rani dan buat sobat Telmed lainnya. Sampai jumpa, dadah!